saya Zahri Alwi, dan kali ini kita bakalan cerita sambil mau pulang ke Wisma. Oke. Nah, jadi saya berasal dari Kota Pariaman, yaitunya di Desa Irsantok, dan untuk kesibukan saya sehari-hari ya, seperti yang bisa dilihat, saya berkuliah di Universitas Negeri Padang dengan jurusan S1 Manajemen. Dan sekarang saya sudah sampai di Wisma dan udah ganti baju tentunya ya. Jadi kali ini saya bakalan cerita-cerita mengenai pengalaman saya selama di SMA. Nah, antara yang ini dan yang ini. Dan saya bakalan mengenai yang awal mula dari kisah pengalaman saya dalam mengikuti sebuah kegiatan ini yang dinamakan pemilihan Junior Cajo Duta Wisata Kota Pariaman tahun 2023. Nah, ketika itu saya kenal dengan seseorang di Kota Pariaman, namanya yaitu Bang Rivaldi. Waktu itu tiba-tiba saya ditawarkan untuk mengikuti pemilihan itu. Tak lama berpikir saya mengiyakan karena pada saat itu saya memang mau mencari sebuah kegiatan yang bisa membuat saya keluar dari zona nyaman saya, di mana takut untuk speak up, bahkan kurangnya rasa percaya diri. Nah, seiring berjalannya waktu, saya persiapkan berkas-berkas yang diperlukan, terus saya ikutlah seleksinya. Nah, jadi pada saat itu seleksinya ya selama 2 hari. Yang pertama ya technical meeting, dan yang kedua itu wawancara. Di hari pertama saya udah dikasih nomor lot dan dikasih tahu pakaian apa saja yang bakalan dipakai pada saat wawancara nanti. Sampai saya di rumah, ternyata kakak saya tahu bahwasanya saya mengikuti seleksi itu, padahal saya belum kasih tahu kepada keluarga saya. Ketika itu anehnya, entah kenapa keluarga saya, terutama orang tua saya, support sekali saya buat ikut acara tersebut. Dan kakak saya juga support, bahkan orang tua saya membantu saya untuk mencari kostum yang bakalan dipakai pada saat wawancara. Ketika saya tahu keluarga saya udah support, tentunya saya lebih bersemangat untuk mengikuti seleksinya. Hari wawancara pun tiba, saya pun sudah bersiap dari rumah hendak pergi ke Pariaman. Saya pergi ke Pariaman dengan teman saya. Sesampainya kami di Pariaman, kami bersiap-siap dan melihat sudah lengkapkah apa yang disuruh bawa oleh panitia, seperti nomor lot, peci, sendal, dan perintilan-perintilan. Nah, ternyata nomor lot saya itu ketinggalan di rumah. Tanpa berpikir panjang, saya balik lagi ke rumah dalam kondisi hujan, dan saya minjam motor teman saya. Ketika itu hujan-hujanan, saya pakai mantel untuk pulang ke rumah ngambil nomor lot. Sampainya di rumah, saya ambil nomor lot, saya langsung bergegas berangkat lagi ke Pariaman. Tiba-tiba di pertengahan perjalanan, saya terjatuh dari motor. Ketika itu kondisi saya luka-luka, tangan saya lecet, kaki saya lecet, sandal saya putus, terus celana saya juga bolong bagian lututnya. Ketika itu saya menggunakan baju putih, baju koko putih, terus celana batik. Karena saya terjatuh, jadi ada luka-luka lah di badan saya, yang membuat baju putih saya itu terkena bercakan darah. Tanpa berpikir panjang, saya ketika setelah jatuh itu saya langsung beres-beres, langsung saya berdiri ke motor lagi. Orang-orang mau mulai berdatangan, tapi saya langsung gas motornya. Selama di perjalanan saya berpikir, maka saya akan tetap melanjutkan perjuangan ini atau berhenti di sini dan kembali ke rumah untuk membersihkan badan. Ketika itu saya terpikirlah kembali bagaimana keluarga dan orang tua saya mensupport saya dalam mengikuti kegiatan ini. Teringatlah oleh saya bahwasanya di Pariaman juga ada saudara dari orang tua saya yang bisa dibilang kalau di Pariaman itu mandek. Nah, saya pergilah ke sana untuk mencari baju koko dan celana batik. Ternyata di sana juga nggak ada bajunya itu, dan saya meminjam baju kakek-kakek yang ada di dekat sana, karena dalam pikiran saya kakek-kakek itu sering menggunakan baju koko putih gitu loh. Dan saya pinjamlah, ternyata ada, dan saya pakai. Lalu untuk celana yang bolong itu saya balikkan menggunakannya. Jadi yang bolongnya bagian belakang, yang nggak bolongnya itu di bagian depan. Jadi saya pakai celana terbalik gitu loh, demi menutupi kebolongan bagian depan, tapi di bagian belakang masih ada yang bolong. Nah, untuk sendal yang putus itu saya klip lah. Nah, jadi kan di bagian depannya itu ada untuk nih, ibaratkan ini kaki kita, terus ini sandalnya ada yang kayak di bagian depan tuh yang bakalan jadi itu penyanggal jari-jari kaki kita itu. Nah, jadi bagian sininya itu putus. Nah, pada saat itu saya klip lah tuh, saya satukan lagi dan nyambung. Akhirnya semuanya
udah selesai, udah beres, saya udah nggak pakai baju berdarah lagi. Saya sekarang pakai baju kaki-kaki dekat rumah Pariaman. Terus saya pakai celananya kebalik dan sendal yang putus, habis itu diklip gitu lah. Setelah itu saya pergilah ke tempat seleksi kegiatan itu untuk melakukan rangkaian wawancara pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, saya ikutilah step demi step wawancaranya. Kita itu ada 6 posko. Nah, setelah saya ikuti itu, sampailah di penghujung acara dan ternyata saya lolos. Alhamdulillah sekali ya, saya bisa menjadi finalis Ciudang Ciajo Kota Pariaman tahun 2023. Nah, dari kejadian itu saya dapat menyimpulkan bahwasannya seterdesak apapun kamu ketika mengikuti sesuatu, apalagi dengan kondisi kamu mengendarai motor, janganlah tergesa-gesa dan terburu-buru, karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang rugi itu kita lagi. Nyawa ini cuma satu kali, ya dikasih. Ya begitulah. Jadi saya dari kegiatan itu, saya nggak mau lagi pakai motor tergesa-gesa untuk mengikuti sebuah kegiatan walaupun saya udah telat nih. Saya nggak mau lagi pakai motor yang tergesa-gesa gitu loh. Saya bakalan santai walaupun saya udah telat. Nanti saya bisa lah kasih konfirmasi kepada panitia untuk memberikan kesempatan buat saya gitu. Ya kalau udah celaka, ya mau gimana lagi? Kan ya begitulah. Oke, sampai di sini cerita saya dalam mengikuti kegiatan Ciuning Ciajo Kota Pariaman tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.